Halo, Shalom Miss Happy. Hadir lagi kali ini dengan renungan firman Tuhan, yaitu jangan khawatir. Akhir-akhir ini kita dihebohkan, bahkan dibuat khawatir dengan virus corona. Dan kabar terakhir pada saat Miss Happy membuat video ini, bahwa virus corona yang masuk ke Indonesia sudah 69 kasus dengan 4 kasus yang meninggal dunia. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita perlu khawatir? Apakah kita perlu panik? Apakah kita harus menyalahkan Tuhan, menyalahkan mereka yang membawa virus corona ini masuk ke Indonesia? Apakah kita harus menyalahkan mereka? Apakah kita harus menghakimi mereka? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya sikap yang elegan terhadap berbagai macam peristiwa atau ancaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dari sisi positifnya. Apa maksud Tuhan terhadap semuanya ini? Bisa jadi ini teguran terhadap umat manusia yang mungkin sudah mulai melupakan Tuhan, yang sudah mulai mengandalkan dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih pintar, bisa melakukan segala sesuatu sehingga melupakan akan adanya Tuhan. Pada saat pertama kali pemerintah mengumumkan bahwa virus corona positif ada di Indonesia. Pada saat itu ada baru dua kasus, dan betapa hebohnya, betapa paniknya banyak orang. Di supermarket semua diborong, semua dihabisin, barang-barangnya ditimbun di rumah. Masker habis, masker harganya melonjak, dan lain sebagainya. Banyak hal, banyak sikap, banyak reaksi terhadap virus corona ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan sebenarnya? Kasus ini sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Beda khawatir, beda dengan waspada. Waspada boleh, tapi panik jangan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 25 tentang hal kekhawatiran. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta dari jalan hidupnya? Siapakah dari kita yang karena kekhawatirannya kita dapat terhindar dari berbagai ancaman? Adakah kita dapat terhindar dari virus corona? Kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kita berdoa, kita doakan diri kita doakan orang-orang di sekitar kita doakan mereka yang terkena virus corona, semoga mereka bisa pulih kembali. Apakah mereka yang terkena virus corona sebelumnya tidak panik? Bisa jadi mereka juga panik, tapi apakah mereka bisa menghindar? Tidak bisa, karena jika Tuhan berkehendak semuanya terjadi, kita tidak bisa menghindar. Yang kita lakukan adalah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus perlihatkan bahwa kita mengambil sikap sebagai orang yang takut akan Tuhan, orang yang punya perlindungan. Ada yang melindungi kita. Masih tentang hal kekhawatiran, masih dari Lukas 12 ayat 29 kita baca bersama-sama. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Tuhan berkata bahwa janganlah cemas hatimu. Jangan mempersoalkan apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum, hendak kamu pakai. Pada saat virus corona diumumkan bahwa di Indonesia sudah ada yang positif, banyak yang panik, khawatir. Entah mereka khawatir karena sudah tidak bisa ke tempat umum, mereka sudah takut ke tempat keramaian, takut terkontaminasi,
Tapi satu hal yang mereka lupa, bahwa mereka mementingkan diri sendiri. Mereka membeli kebutuhan yang belum tentu mereka pakai pada saat itu, masih nganggur di rumah mereka. Adakah di antara kita salah satunya? Mari kita merenungkan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan stok makanan tersebut, tapi sudah tidak memperolehnya, sudah tidak bisa mendapatkannya. Karena apa? Karena sudah terlanjur nganggur, numpuk di rumah kita. Marilah kita merenung dengan sikap yang kita lakukan, sikap kepanikan kita terhadap isu virus corona. Nah, apa yang bisa menguatkan kita? Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita garis bawahi bahwa doa orang benar. Doa orang benar. Jadi yang perlu kita benahi pertama adalah bagaimana untuk menjadi benar dulu. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi rohani, menjadi rajin berdoa, menjadi rajin baca Alkitab setelah virus corona masuk ke Indonesia. Ya, ada hal positifnya. Tapi apakah kita sudah introspeksi diri bahwa kita juga harus menjadi orang yang benar, merubah perlakuan kita, sikap kita, perilaku kita yang kemarin-kemarin mungkin menyakiti hati Tuhan. Pada saat kita bertobat, kita berusaha untuk menjadi orang yang benar, kita berdoa dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Hendaklah kamu saling mendoakan, saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Pada saat kita berdoa, jangan cuma mendoakan diri kita sendiri, tapi saling mendoakan. Ada kata saling di sini. Oke. Apalagi yang bisa menguatkan kita agar tidak panik, agar tidak khawatir dengan isu corona yang masuk ke Indonesia. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang akan melindungi kita juga. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk panik, untuk khawatir. Tidak ada hal positif yang dapat terjadi dari kepanikan ini. Yang ada malah kita bisa menjadi sakit. Sakit bukan karena corona, tapi sakit karena kepanikan kita sendiri. Mungkin kita sudah mengambil langkah yang seharusnya tidak kita ambil. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan merenung bahwa kita tidak bisa lari jika Tuhan sudah berkehendak. Janganlah khawatir, ini yang harus digarisbawahi, bahwa janganlah khawatir. Ada banyak ayat Alkitab yang membimbing kita, menguatkan kita untuk tidak khawatir. Tetap happy, tetap enjoy kehidupan ini, happy life bersama Miss Happy.